He clasps the crack with crooked hands. Close to the sun in lonely lumps, earn with the azure world he stands. The wrinkled sea beneath him grows. He watches from his mountain, and like a thunderbolt he falls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, annyeonghaseyo, bonjour. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kabar kalian gimana nih? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia ya. Amin. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih Teh. Betul banget. Halo, saya Sekar Ayesari Bumi dan di samping saya ada Fadila Zahra Tunisa. kita berdua sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada kali ini. Selamat datang di Podpacaka 2023. Tidak terasa ya Teh, 1 tahun berlalu di akhir bulan September ini. Tepatnya sekarang nih Teh, akan ada apa tuh? Duh, ada apa Teh? Akan ada estafet kepemimpinan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Betul sekali Teh. Jadi kita sekarang melakukan podcast ini agar bisa mengenal lebih jauh nih Teh calon Betul. ketua OSIS dan ketua PK. Nah, di sini teman-teman di rumah bisa mengetahui masing-masing dari sisi calon OSIS maupun PK. Kalian juga bisa mempertimbangkan mau pilih yang mana nih untuk nantinya memimpin Satas 1 tahun ke depan. Menjadikan Satas unggul, cemerlang, nomor kahiji, kudu kahiji, tetap kahiji. Sebelum itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Makan Mak Uneng, Alkes Tasikmalaya, Butik Aura, Peta Lintas Nusa, Amwa Tours, dan Gapura Ning Rahayu. Kita juga bekerja sama dengan media partner kita, Mading Event, Style Radio. Oke Teh, kita nih sudah melihat nih calon-calon ketua OSIS kita yang baru dengan wajah yang baru. Betul nggak Teh? Sebelum itu, teman-teman di rumah udah pada tahu belum nih siapa aja sih kandidat calon ketua OSIS maupun PK? Oke Teh, langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol nih sama kandidat ketua OSIS dulu ya Teh. Boleh banget. Oke, di sini ada siapa dulu nih? Boleh kali ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Ghifari dari kelas 11-9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gladys Ananita Susanto dari kelas 11-9. Oke, aku Majah Faridah dari kelas 11-5. Oke, di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kang Teh. Tapi di sini jangan pada tegang-tegang ya, santai aja. Oke. Untuk pertanyaan pertama. Gimana nih Kang Teh perasaan menjadi kandidat OSIS? Boleh kali ya untuk dijawab terlebih dahulu dari sebelah sini. Ya, untuk perasaan saya terpilih menjadi kandidat ketua OSIS, yang pertama itu saya tidak menyangka bisa terpilih menjadi 3 besar. Keren banget sih. Nah, ya untuk yang kedua sih saya merasa senang karena tentunya bisa membanggakan kedua orang tua lah. Ya, Gitu, emang support banget ya orang tua. ya betul sekali. Oke, untuk selanjutnya. Jawaban saya yang pastinya sama ya seperti Fikri, pasti merasa bangga dan senang juga, dan mungkin merasa senang karena bisa dipercaya oleh rekan-rekan semuanya untuk menjadi calon ketua OSIS. Oke. Oke, kalau misalkan aku lebih ke gak nyangka juga, kirain bakal gak lolos di tahap-tahap sebelumnya, itu sih. Oke, wah ini tuh Jadi semuanya merasa senang ya Betul Teh banget. menjadi Itu kandidat ketua OSIS gila ini. banget sih. Karena memang calon-calon ketua kita yang baru Pemimpin ini Satas kita. gila ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang Akang Teteh sudah persiapkan untuk melakukan pemilihan OSIS pada kali ini? Dan juga berapa sih lama waktu untuk Akang Teteh mempersiapkan CKO ini dari sebelum waktu pengumuman? Boleh untuk dijawab dari sebelah. Untuk yang dipersiapin tentunya banyak ya, dimulai dari tahap pertama itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan yang lain, dan seterusnya kita menyiapkan visi misi. Selanjutnya kita selain menyiapkan visi misi, menyiapkan diri kita sendiri, karena tentunya
sebelum kita menjadi ketua OSIS kita harus melihat apakah diri kita mampu dan cukup untuk menjadi ketua OSIS. Keren banget ya Ternyata jawabannya. udah mempersiapkan dari Dari jauh-jauh jauh hari, ya, hari, Teh. betul banget. Oke, bisa dilanjut. Oke, kalau misalkan buat hari ini persiapannya nggak begitu lama sih, dikarenakan kan pengumumannya itu baru tadi banget, baru beberapa jam yang lalu. Wah, keren Nah, keren. kalau menurut saya sih ya sama aja gitu. Mirip-mirip yang tadi rekan saya Majiah dan Gladys katakan. Nah, tentunya juga yang harus dipersiapkan gitu. Yang pertama-tama yaitu mental. Mental itu yang paling penting. Betul banget. Ketika kita tidak mempersiapkan mental gitu ya, Iya. akan apa teh? Susah ya kesannya Teh. Jadi kayak, duh, ini harus gimana? Ya betul banget. Ya, oke. Selanjutnya nih, sebutkan alasan mengapa orang-orang harus memilih Akang Teteh yang ada di sini untuk menjadi ketua OSIS. Boleh untuk jawab Dari Kang Kang Fikri. Untuk saya sih alasan mengapa ya tadi. Iya betul. Nah, alasannya itu ya karena saya itu memiliki sebuah dasar dari kepemimpinan. Ya, seperti diketahui saya pernah gitu menjadi anggota OSIS juga sewaktu saya SMP. Ya, mungkin Keren keren keren. Dulu OSIS apa dulu? waktu dulu saya OSIS menjadi koordinator Sekbid 5. Oh, yes, keren keren kan. Jadi udah ada pengalaman ya Teh. Iya betul banget. Boleh dilanjut. Yang pastinya saya juga sama seperti rekan saya Fikri karena telah mempunyai dasar juga ya. Dan pastinya saya juga mempunyai program-program yang akan dilanjutkan ketika mungkin saya menjabat sebagai OSIS. Oke, keren 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 keren. Oke, kalau saya alasannya adalah karena saya juga memiliki dasar dan skill serta pengalaman yang memang dalam hal berorganisasi begitu. Oke. Jadi semuanya udah mempunyai dasar dan ada pengalaman ya Teh. Iya, betul banget. Di organisasi. Betul Oke, banget. bisa dilanjut. Oke, untuk selanjutnya, menurut Akang Teteh nih, gimana nih cara terbaik untuk menjalin ukhuwah dan menjaga ukhuwah nih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Selama aku jalani di organisasi, cara menjalin ukhuwah itu yang pertama menjaga komunikasi sih, karena komunikasi itu dalam sebuah organisasi sangat penting sih Teh. Oke, untuk selanjutnya? Ya, yang pastinya komunikasi jangan sampai ada miskom. Selanjutnya kita harus benar-benar kenal satu sama lain, kenal dari sikapnya dan lain-lainnya. Oke. Nah, kalau menurut saya sih sama seperti yang tadi Majiah katakan, yaitu komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu dapat ya menjadikan satu sama lain itu saling percaya. Oh gitu. Berarti kuncinya itu komunikasi, ya Teh. Komunikasi, benar Tanpa banget. komunikasi kita bukan apa-apa ya. Susah Ya. ya. Betul betul. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kalau nih nanti Akang sama Teteh udah kepilih, hal apa yang pertama-tama yang bakal Akang Teteh lakuin? Ya, kalau saya sih yang pertama-tama akan saya lakukan, saya pastinya akan membangun dulu yang tadi saya katakan, yaitu ada komunikasi antar anggota, karena ya komunikasi antar anggota ini harus sangat baik lah. Karena dari komunikasi tersebut pastinya akan menumbuhkan rasa persaudaraan antara anggota tersebut ya. Wih, keren banget ya. Terus boleh dilanjut. Iya, yang pertama pastinya komunikasi juga ya, sama selanjutnya kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya agar terbentuk rasa percaya dan kerja sama tim. Oke, keren keren keren. Oke, kalau misalkan aku yang pertama dilakuin itu pastinya nempatin orang-orang sesuai dengan skill dan pengalamannya. Lalu kemungkinan akan merencanakan planning kedepannya akan seperti apa. Gitu, baik. Keren-keren ya. Iya, betul banget. Nah, untuk selanjutnya, selama ikut seleksi nih, calon ketua OSIS ada enggak sih kendala yang dialami oleh Akang sama Teteh? Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh. Alhamdulillahnya sih nggak ada, jadi aman-aman aja selama Wis, beberapa tahap ini. Keren. Boleh dilanjut. Ya, sama sih aman-aman aja, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Teh, gak ada kendala. Kalau untuk saya sih
satu kendala, yaitu dari ya waktunya. Waktu dari tahap-tahap itu ya saya sih ada sedikit kendala, tapi ya masih bisa terkendali lah. Wah, oh calon-calon pemimpin kita bisa memanage waktunya Iya, mungkin ya iya, dengan iya, sangat benar, baik benar, gitu. benar, Keren benar banget. Nah, untuk selanjutnya, jika Akang sama Teteh harus memilih nih, lebih baik merubah atau memperbaiki? Ya. Boleh dari Kang Fikri. Nah, kalau saya sih lebih baik memperbaiki. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Karena untuk ya seperti dasar-dasarnya itu sudah ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus memperbaiki atau mengimprove agar si kendala-kendala atau si program kerja tersebut lebih baik lagi atau hampir menyerupai sempurna lah. Oke, berarti memaksimalkan yang terbaik ya Iya. untuk program OSIS. Wah, keren sih. Baik, untuk selanjutnya Kalau bisa menurut dijawab? aku sih itu bukan suatu pilihan ya, karena pasti ada pertimbangan di antara keduanya. Mungkin jika memang ada yang harus dirubah, boleh dirubah. Jika ada yang bisa diperbaiki, alangkah baiknya diperbaiki dulu terlebih dahulu. Wih, Wah, keren banget. Oke, kalau misalkan aku itu lebih memilih memperbaiki karena kalau merubah itu memang terdengar lebih praktis, tapi nyatanya itu tidak mudah dalam merancang misalkan dari nol atau sebagainya. Oke. Jadi lebih baik Lebih baik. memperbaiki ya. Dan Teh. ada juga ya yang yang netral Iya. gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nih, siapa tokoh atau sosok yang Akang Teteh dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari dan alasannya apa? Oke, kalau misalkan aku sendiri, aku selalu melihat di sekeliling aku sih kayak misalkan teman-teman yang emang pada saat itu teman-teman tuh kayak lagi punya kelebihan yang emang pada saat itu juga. Nah, itu bisa aku jadiin contoh buat jadi perkembangan diri aku sih. Oke. Berarti dari teman-teman Dari dulu ya, teman-temannya, Teh. orang Iya. terdekat terlebih dahulu. Iya. Ya, terus selanjutnya. Kalau untuk aku sendiri yaitu ayah aku mungkin ya, karena menurut aku beliau itu benar-benar panutan aku. Nah, Masya Allah. Kalau- Cinta keluarga banget ya. Kalau saya sih untuk tokoh yang saya ya inspirasi itu adalah B.J. Habibie atau presiden ketiga. Waduh, kenapa tuh? Ya karena beliau ini banyak menginspirasi orang lah, kayak seperti ya dia sangat pintar gitu contohnya seperti itulah. Iya. Oke. Oke, jadi berbeda-beda ya Iya. untuk yang dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Aku mau nanya nih, Boleh. jikalau Akang sama Teteh tidak terpilih menjadi ketua OSIS, akankah Akang sama Teteh berhenti berkontribusi bekerja untuk OSIS atau bagaimana? Oke. Untuk aku sendiri yang pastinya tidak akan berhenti ya, karena jadi atau tidak jadi ketua OSIS, kita pastinya akan bekerja sama ya. Kemungkinan aku menjadi staf OSISnya juga, karena kan ketika ada ketua OSIS, program yang ada di ketua OSIS tidak akan berjalan tanpa adanya staf-staf yang lainnya. Wih, keren. Berarti bener balik lagi ke poin awal, ukhuwah itu sangat penting ya. Iya, Teh? benar banget. Betul. Oke, kalau misalkan aku tidak jauh beda sih. Hanya ada tambahan untuk memilih di antara kita untuk menjadi ketua OSIS, itu balik lagi ke pilihannya sendiri. Itu juga dipertimbangkan oleh pikirannya juga sendiri. Oke. Wah, udah hampir selesai ya. Iya. Nah, aku nih mau nanya satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Nah, jikalau Akang Teteh menjadi hewan nih, spirit hewan apa yang menggambarkan karakter Akang atau Teteh sebagai seorang individu? Boleh dijawab mungkin? Nah mungkin pertama-tama saya ya. Iya. Nah saya itu ingin mengideologikan saya itu seperti seekor serigala. Wah, kenapa? Nah karena serigala itu memiliki kepribadian yang ya cukup kuat atau Benar-benar. ya menyeramkan lah, dan juga serigala itu memiliki sebuah persaudaraan yang kuat. Nah serigala itu tidak pernah sendiri tentunya. Oke. Boleh dilanjut? Oke, kalau misalkan aku itu kancil.
Dikarenakan dalam menjalani kehidupannya itu cekatan, terus suka berkomunikasi juga, lalu dalam lingkungan pertemanan itu sering berinteraksi sih gitu. Wah gitu. Keren banget gak sih? Iya. Oke, untuk selanjutnya? Kalau aku mungkin semut ya, karena semut itu benar-benar hewan yang suka bergotong royong dan juga dia pasti memikirkan teman-temannya. Wih, keren ya Teh. Betul banget. Wah jawabannya tuh keren-keren banget ya. To the point gitu. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan gak nih ke teman-teman di rumah nih yang ada di rumah. Kenapa sih orang-orang itu harus memilih kalian? Mulai dari Teh Maziah mungkin ya. Oke, kenapa harus memilih aku sebagai ketua OSIS? Dikarenakan bekal inovasi saya, lalu latar belakang organisasi yang pernah saya jalani, baik itu OSIS waktu SMP terlebih dahulu, atau organisasi-organisasi yang saya jalani sekarang. Wih, ternyata kandidat itu banyak biasa. pengalaman ya. Betul banyak banget. pengalamannya. Boleh dilanjut? Untuk aku juga mungkin hampir sama ya seperti Majia, berbekal pengalaman, tapi untuk pilihan itu balik lagi kepada kalian, ikutin semua suara hati kalian. Nah, kalau saya sih tidak jauh juga seperti yang tadi Gladys katakan. Ya, saya memiliki sebuah pengalaman gitu. Tetapi untuk masalah pemilihan itu gimana suara hatinya? Jangan terbawa oleh teman lah, atau disuruh ikut sama organisasi ataupun lainnya lah. Oke. Waduh. Oke, karena podcast calon ketua OSIS ini udah selesai, terima kasih ya kepada Akang Teteh yang udah mau ngobrol-ngobrol nih bareng kita. Betul banget. Oke, karena podcast calon ketua OSIS udah selesai nih Teh, terima kasih ya kepada Akang Teteh yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita nih. Betul banget. Nah, karena kita udah ngobrol-ngobrol bareng calon ketua OSIS, kita bakalan break dulu ya sebentar dan nanti bakalan dilanjut ke ngobrol-ngobrol bareng calon ketua PK. Halo, kembali lagi bersama kita di acara Podpacaka 2023. Sebelum lanjut, kita mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Makan Mak Uneng, Alkes Tasikmalaya, Butik Alura, Peta Lintas Nusa, Amwa Tours, dan Gapuraning Rahayu. Kita juga bekerja sama dengan media partner kita, Mading Event Style Radio. Lanjut Teh, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa nih? Nah, langsung sambut aja calon ketua PK 2023-2024. Waduh, ada Akang Teteh siapa nih? Boleh perkenalan dulu kali ya, dimulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Rajbani. Halo Safi. Halo Kak Halo, Safi. Perkenalkan, nama saya Nasya Rasmayanti. Halo, Teh Teh Nasya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sarah Rahmah. Halo Teh Ajeng. Oke, langsung aja kali ya Teh Ke pertanyaan pertama. Siap gak nih, Kang Teh? Siap. Siap. Oke, kita santai aja ya. Oke. Gimana nih perasaan Akang sama Teteh menjadi kandidat PK? Boleh dari Kang Safik Akang dulu. Buat perasaan saya sendiri yang pastinya senang, terus juga nggak nyangka bakalan nyampe tahap sini. Wah, keren. Kalau dari saya sendiri sih pastinya saya seneng ya, terus bangga juga sama diri saya sendiri. Tapi di satu sisi juga saya kaget juga, nggak expect lah bakal sampai titik ini. Gak nyangka berarti ya. Oke, terus selanjutnya? Kalau buat aku ini hal yang unexpected buat buat aku. Soalnya gak nyangka juga, terus pastinya seneng juga sama kayak kan di sini tuh bertahap-tahap kan ya. Jadi kayak bangga juga deh sama diri sendiri gitu. Oke, wah, pada seneng ya Teh, sama ada yang kaget juga katanya. Iya, betul sekali. Untuk pertanyaan kedua, sifat terpenting apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Akang Teteh nih? Boleh dari Kang Safik mungkin? Oke, buat menurut saya yang paling penting itu ya juga, terus juga amanah. Yang penting itu tanggung jawab yang tinggi.
Keren banget. Boleh dilanjut. Kalau dari saya sendiri sih, yang pasti ya punya tanggung jawab, jujur, terus punya jiwa kepemimpinan juga. Terus dia juga dapat dipercaya sama orang lain. Oke. Oke. Untuk selanjutnya? Kalau misalnya menurut aku, seorang pemimpin itu perlu yang mempunyai integritas yang tinggi, terus juga bertanggung jawab, mempunyai jiwa kepemimpinan, sama yang satu lagi tuh skill komunikasinya juga harus perlu banget di sini. Soalnya kalau misalnya kita ada miskom sedikit, pasti bakal bermasalah lah buat Bener kedepannya. banget ya Teh. Jadi seorang pemimpin Pemimpin itu itu harus jujur, bertanggung bertanggung jawab, jawab, amanah. Pokoknya dan juga mempunyai Iya. integritas yang tinggi kali ya iya, Teh. tentu saja. Aku mau lanjut nanya ya. Nah, selama ikut seleksi calon ketua PK, ada nggak nih kendala yang dialami Akang sama Teteh? Boleh kali ya dijawab dari sebelah ujung dulu? Teh Ajeng? Kalau misalnya dari aku sih mungkin susahnya tuh dari ngatur waktunya, tapi karena memang apa ya, aku bisa kayak bikin to do list gitu, jadi kayak sama skala prioritas, jadi kayak apa dulu nih yang harus aku kerjain, sama nanti yang aku kerjain setelahnya apa. Jadi kalau misalnya menurut aku sih kesulitannya tuh udah teratasi gitu. Oke. Keren. Kalau dari aku sendiri sih sama ya sama Ajeng, karena kadang ada yang nggak sama yang udah kita rencanain gitu ya. Terus kita juga susah ngatur waktu antara sekolah sama organisasi sekarang, dan ada tambahnya sama seleksi ini. Oh gitu, berarti Tapi udah ke atas sih, soalnya aku juga punya jadwal dari pagi sampai malam. gitu. Berarti penting banget ya dalam memanage waktu itu. Iya, benar-benar. Baik, untuk selanjutnya apa sih yang Akang Teteh sudah persiapkan untuk melakukan kepemimpinan PK pada kali ini? Mungkin bisa dijawab dari Teh Nasya. Kalau dari saya sendiri sih udah mempersiapkan dari awal ya. Yang pasti dari awal seleksi itu kan pasti udah persiapan dari kakak-kakak kelasnya juga, dari awal pembuatan apa ya, kayak pembuatan tahap-tahap buat ke sekarang itu udah termasuk ke dalam persiapan. Terus aku juga mempersiapkan program-program ataupun apa ya, pemikiran-pemikiran yang harus aku punya jika aku menjadi ketua. Keren banget. Berarti pemikiran kritis itu sangat penting. Sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Betul sekali. Boleh? Kang? Kalau untuk saya sendiri, setelah lolos tahap pertama, saya juga menyiapkan untuk tahap-tahap selanjutnya. Terus juga saya termotivasi dari tahap pertama agar saya lebih semangat lagi, lebih baik lagi untuk kedepannya, dan sampai tahap ini. Keren banget. Boleh? Kalau misalnya dari aku pasti perlu buat membenahi banyak hal ya, kayak misalnya seorang pemimpin kan kayak yang tadi disebutin, kayak perlu karakter-karakter atau kayak sifat-sifat yang perlu ada di seorang pemimpin. Nah, aku juga berusaha buat menerapkan hal tersebut juga dari sekarang, dari awal, dari yang sebelum-sebelumnya juga buat menjadi seorang pemimpin gitu. Wih, keren ya. Udah apa sih? Udah mematangkan persiapan buat menjadi ketua PK. Betul sekali. Kita lanjut saja. Berapa lama waktu untuk Akang Teteh mempersiapkan CKP ini? Dari sebelum ataupun waktu pengumuman? Boleh dijawab mungkin dari Kanasya dulu, guys. boleh. Kalau dari saya sendiri sih udah mempersiapkan dari awal pengumuman adanya seleksi ya, karena dari mulai situ pasti langsung mulai juga kayak ngikutin apa yang dikatakan sama pengurus yang lain-lain kayak gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri ya tentunya pas udah ada pengumuman nih, ada seleksi, aku juga menyiapkan lah hal tersebut. Terus juga kayak manajemen waktu lah, karena banyak hal juga yang perlu aku kerjain. Jadi kayak jangan nunda-nunda juga sih aku gitu. Kalau untuk dari saya sendiri, pastinya buat mempersiapkannya pasti dari sebelum-sebelumnya ada pengumuman dulu nih buat ke lolos tahap selanjutnya. Pasti dari situ untuk mempersiapkannya dari waktu, terus juga dari kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi saya memanage itu semua. Jadi harus benar-benar disiplin ya, Teh. Betul banget, karena seorang pemimpin itu pasti harus bisa mempersiapkan mungkin ya dari jauh-jauh hari, dan juga memiliki kompetensi dan juga dan lain halnya.
Oke, untuk selanjutnya, apa aja nih kekurangan yang kalian miliki secara individual dan bagaimana menanggulangi kekurangan kalian? Boleh dijawab? Dari Teh Ajeng dulu. Ya. Boleh. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh pelupa. Sama halnya kalau misalnya cara buat menanggulanginya kayak aku udah sebutin tadi tuh, buat kayak to do list gitu loh, sama skala prioritas, sama sekalian juga timetable-nya, kayak aku harus ngelakuin apa aja di waktu ini, aku harus ngelakuin apa aja setelahnya gitu. Jadi itulah cara. Wih, keren Managenya. banget ya Teh. Kalau dari aku sendiri juga kekurangan aku itu aku tuh selalu sibuk dan banyak jadwal lain-lainnya. Tapi aku juga udah ngatasi itu dengan membuat jadwal dari pagi sampai malam, terus bikin juga to-do list yang dimana itu teh disimpan di lock screen atau wallpaper aku. Jadi aku teh gak akan pernah lupa kalau aku punya kegiatan kayak gitu. Yes. Kalau buat dari saya sendiri, saya orangnya pelupa juga, tapi dari situ agar mudah teringat juga ditulis, kayak misal di notes HP atau di buku, atau tidak dari catatan yang ada saat berlangsung gitu. Jadi aku ngecatat ulang, jadi agar tidak lupa. Oh iya, wih keren ya. Betul banget. Walaupun ada kekurangan, tetapi masih bisa ditutupi dengan Kelebihannya kelebihan mereka. Betul banget. Untuk selanjutnya nih, siapa sih idola dari Akang sama Teteh yang membuat Akang sama Teteh ini termotivasi untuk menjadi orang-orang hebat seperti ini? Seperti ini, boleh kali ya, dan juga alasannya. Boleh? Iya, dari mau siapa dulu nih Teh? Kayaknya Teh Nasya dulu. Kalau dari aku sendiri sih aku termotivasi sama Najwa Shihab ya, karena menurut aku itu kayak keren banget gitu, seorang perempuan tapi bisa berwibawa dan segagah itu gitu di hadapan orang lain, dari public speakingnya, dari dari pendapat-pendapatnya, dan di media-media itu dia tuh kayak perempuan tapi bukan sembarang perempuan lah. Iya, benar banget. Boleh dilanjut? Aku juga kebetulan sama nih sama Najwa Shihab juga, soalnya kayak dia tuh punya pemikiran yang kritis banget gitu. Nah di situ juga kayak aku juga jadi pengen nih buat berpikir, buat punya pemikiran yang kritis juga. Apalagi seorang pemimpin pasti kan perlu pemikiran kritis juga, karena kita juga tahu kalau misalnya dalam melewati hidup atau sebuah organisasi pasti juga ada tantangan, dan seorang pemimpin juga perlu menengahi hal tersebut gitu. Yes, keren banget. Nah, untuk selanjutnya kan Akang Teteh ini sudah termotivasi lah dengan idola-idola yang orang-orang hebat kali ya. Nah, menurut Akang atau Teteh nih, apakah kalian sudah merasa layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua PK, dan apa alasannya? Boleh dari Kang Syaf dulu. Kalau untuk saya sendiri, dari layaknya mungkin dari penilaian untuk diri saya sendiri, yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang lebih akan sesuatu hal ataupun ada problem-problem yang ada di organisasi PK ini. Terus juga kelebihan saya bisa amanah dari orang lain itu bisa saya jalani. Terus juga apa yang mungkin kejujuran saya juga pasti dinilai oleh orang lain, menjadi nilai tambahan. Oke, mungkin udah ada pertanyaan terakhir kali ya dari Teh Sekar. Oke, nih. Spirit hewan yang menggambarkan karakter Akang sama Teteh sebagai seorang individu apa? Nah, untuk contohnya nih, aku bakal kasih contoh. Aku suka banget sama harimau karena dia itu berani dan juga tidak takut akan hal masalah, dan dia juga bisa menghadapi masalah tersebut gitu. Nah, bagaimana nih dari Akang Tetehnya? Mungkin bisa dimulai dari Kang Safi kali ya. Kalau buat saya sendiri, yang pastinya singa juga memiliki sifat yang berani, terus juga selalu berani dalam mengambil tindakan secara langsung, maupun itu di dalam hutan ataupun di dalam suatu saat. Boleh dilanjut sama Teh Nasya. Kalau dari saya sendiri itu kayak kupu-kupu lah. Kayak kenapa? Karena aku tuh nggak selalu nggak selalu memikirkan hal-hal itu secara instan. Yang dimana kita tuh harus berusaha dulu. Kan kalau misalnya kita mau terbang tinggi, kita pengen jadi orang yang terpandang dan kayak diibaratkannya orang indah itu nggak langsung bisa kayak langsung tinggi ke atas, tapi kita tuh harus berusaha dulu kayak gitu. Terus aku juga orang tipikal yang kayak pengen berusaha dari awal. Wih, keren. Banget.
Boleh dilanjut sama Kalau misalnya dari aku tuh elang ya. Soalnya kalau misalnya elang sendiri itu digambarkan sebagai yang cerdik gitu ya. Terus sama teliti juga. Jadi menurut aku tuh pemimpin juga harus teliti gitu. Wih, keren-keren ya jawabannya. Nah, karena udah selesai nih ya Teh, coba ungkapkan atau buat satu kalimat supaya teman-teman yang di rumah itu mendukung dan memilih Akang Teteh yang ada di sini. Dan juga bagaimana misalkan untuk cara mengkampanyekan dan menarik perhatian nih teman-teman yang ada di rumah. Boleh kali ya dari Teh Nasya dulu. Kata-kata ya kayak misalnya kampanye kayak gitu. Iya, boleh. Kalau dari aku masih mari mencapai tujuan bersama saya Nasya. Wes, keren. Boleh dilanjut sama siapa? Dari Teh Ajeng dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku, mari bersatu untuk memajukan sekolah demi SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang memiliki potensi yang maksimal, unggul dan berkarakter sesuai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mas. Oke. Mungkin Satu lagi nih. Kalau dari saya bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang dia bisa memanage organisasi tersebut hingga menjadi sasaran atau target yang tercapai. Wih, keren ya. Keren. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dari kita serta jawaban dari mereka, mungkin teman-teman di rumah udah ada gambaran ya Betul kandidat banget. mana yang akan kalian pilih. Betul sekali. Duh, pasti bingung gak sih Teh? Iya. Karena semuanya keren-keren banget. Bener. Betul. Tapi tenang aja, kita juga masih ada rangkaian acara selanjutnya. Bakal ada apa nih? Apa? Bakalan ada debat dan orasi visi misi supaya kita lebih mantep dan jos lagi nih untuk memilih pemimpin Satas 1 tahun ke depannya. Wes, alhamdulillah ya acara Put Pacakal kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Saya Sekar Ayu Sari Bumi Dan saya Fadila Zaratunisa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fellas, alhamdulillah acara Put Pacaka 2023 telah selesai. Dan jangan lupa nih kepada teman-teman yang ada di rumah, siapkan suara dan saksikan kami Pada acara debat calon ketua OSIS dan calon ketua PK di lapangan indoor pada hari Senin. Dadah. And like a thunderbolt,